Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelanjutan dari bab ke-6 mengenai bahaya-bahaya ilmu dan penjelasan tanda-tanda ulama akhirat dan ulama su. Isa alaihissalam bersabda, sampai kapankah kamu sekalian menyifati jalan kepada orang-orang yang berjalan di malam hari sedangkan kamu tinggal bersama orang-orang yang kebingungan. Ini dan hadis-hadis lain adalah menunjukkan atas besarnya bahaya ilmu. Sesungguhnya orang alim itu ada kalanya dihadapkan kepada kebinasaan selama-lamanya atau kebahagiaan selama-lamanya. Dengan menyelami ilmu, ia terhalang dari keselamatan jika ia tidak mendapatkan kebahagiaan. Adapun Atsar Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya setakut-takut apa yang takutkan atas umat Islam, atas umat ini adalah orang munafik yang alim. Mereka bertanya, bagaimanakah ia menjadi orang alim yang munafik? Ia menjawab, ia pandai lidahnya namun bodoh hati dan amal. Hasan rahimahullah berkata, janganlah kamu menjadi orang yang menghimpun ilmu para ulama dan kata-kata mutiara para filosof dan dalam amal berjalan seperti jalannya orang-orang bodoh. Seorang laki-laki berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya ingin belajar ilmu namun saya khawatir menyia-nyiakannya. Ia berkata, cukup menyia-nyiakan ilmu dengan meninggalkan ilmu. Ditanyakan kepada Ibrahim bin Uyainah, siapakah orang yang paling lama penyesalannya? Ia menjawab, adapun di dunia yang segera maka orang yang berbuat kebaikan kepada orang yang tidak berterima kasih. Adapun ketika mati maka orang alim yang melalaikan pengamalan ilmunya. Khalid bin Ahmad berkata, orang itu ada 4, yaitu yang pertama, seseorang yang mengetahui dan ia mengetahui bahwasanya ia mengetahui, itulah orang alim, maka ikutilah dia. Yang kedua, seseorang mengetahui namun ia tidak mengetahui bahwasanya ia mengetahui, itulah orang yang sedang tidur, maka bangunkanlah ia. Yang ketiga, seseorang yang tidak mengetahui namun ia mengetahui bahwasanya ia tidak mengetahui, itulah orang yang minta petunjuk, maka tunjukilah mereka. Yang keempat, seseorang tidak mengetahui namun ia tidak mengetahui bahwasanya ia tidak mengetahui, itulah orang bodoh, maka tolaklah ia. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, diserulah ilmu dengan amal jika ia memperkenankannya, jika tidak maka ilmu itu pergi. Ibnu Mubarak berkata, seseorang itu senantiasa orang yang alim selama ia menuntut ilmu, apabila menduga bahwasanya ia telah pandai maka ia telah menjadi bodoh. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, sesungguhnya saya menyayangi 3 orang, yaitu yang pertama, orang yang mulia dari suatu kaum yang menjadi hina. Yang kedua, orang kaya dari suatu kaum yang menjadi miskin. Yang ketiga, orang alim yang mempermainkan dunia. Penjelasan dari penjelasan dari Khalid bin Ahmad, seseorang yang mengetahui dan ia mengetahui bahwasanya ia mengetahui, itulah orang alim, maka ikutilah. Jadi orang yang ngerti apa ngerasa jak ngerti terus saya sampai akhir ya bener ya dia orang alim kau tuh toro deh. Yang kedua, seseorang mengetahui namun ia tidak mengetahui bahwasanya ia mengetahui, itulah orang yang sedang tidur, maka bangunkanlah. Orang apa ngerasa aja bener, orang yang tahu namun ia tidak mengetahui bahwasanya ia mengetahui, kayak lo apa ngerasa aja orang yang tahu ya padahal bi orang teh duit tangin pesadar deh. Tahu kayak apa ngerasa lo tahu deh. Setelah seseorang yang tidak mengetahui namun ia mengetahui bahwasanya ia tidak mengetahui, itulah orang yang minta petunjuk, maka tunjuk. Seseorang yang tidak mengetahui namun ia orang ini apa ngerasa cek lo tahu. Orang lo tahu kayak apa ngerasa cek tahu. Lo tahu deh lo. Jadi dia beri petunjuk karena lo tahu deh. Sekempak sebahaya sekempak. Seseorang yang tidak mengetahui namun ia tidak mengetahui bahwasanya ia tidak mengetahui, itulah orang bodoh, maka tolaklah dia. Jadi orang yang lo ngerti, kayak lo apa ngerasa aja abang lo ngerti.
Iya bener orang ini bodoh. Kayak lapang rasa cabang bodoh nih. Itu di pendapat orang gila aja ya tolak nih lah jak toro. Salah lagi bodoh lapang rasa aja abang bodoh. Termepenter. Ya cak bahasa Maduren termepenter. Dan yang ketiga Fudail bin sesungguhnya saya menyayangi 3 orang, yaitu orang yang mulia dari suatu kaum yang menjadi hina, orang yang kaya dari suatu kaum yang menjadi miskin, orang alim yang dipermainkan dunia. Nah, penjelasan selanjutnya dilanjut minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.